Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, mengubah bentuk energi. Kita akan mempelajari topik B, yaitu energi yang tersimpan di halaman 105 sampai dengan 112. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kita akan belajar energi yang tersimpan. Kita lihat pertanyaan esensialnya dulu. Pertanyaan esensial ini adalah pertanyaan yang akan terjawab di akhir pembelajaran kita nanti. Jadi belum perlu dijawab sekarang ya. Nah, ada gambar ilustrasi. Kita baca dulu ya. Apa itu energi potensial? Lalu apa saja termasuk energi potensial? Nah, kita lihat ilustrasi teman kita di sini. Mia, kenapa kamu terlihat lemas? Iya, aku tadi tidak sarapan jadi lemas. Nah, ini yang kadang-kadang kalau adik-adik lagi upacara tapi belum sarapan tuh suka kadang-kadang pingsan. Nah, itu karena tidak mendapat energi. Nih ya, pantas aku tadi sarapan, makanya energiku masih banyak. Jadi adik-adik kalau berangkat sekolah harus sudah sarapan ya. Nah, ketika kalian makan, kalian menyimpan energi kimia dalam tubuh. Ketika melakukan berbagai macam aktivitas, kalian mengubah energi kimia pada tubuh. Jika energi pada tubuh kalian sudah hampir habis, tubuh akan terasa lemas dan tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas. Nah, umumnya sumber energi yang ada di alam tersimpan dalam berbagai macam bentuk benda ya. Nah, energi yang tersimpan pada suatu benda disebut energi potensial. Artinya, benda ini memiliki potensi atau kemampuan untuk menjadi sumber energi. Namun, tentu saja membutuhkan transformasi energi untuk memanfaatkannya ya. Nah, kita akan membuat percobaan. Yuk lakukan beberapa percobaan untuk lebih memahami apa itu energi potensial. Perhatikan instruksinya terlebih dahulu sebelum memulai. Yang pertama adalah energi potensial pada lilin. Alat dan bahannya adalah lilin satu batang, lalu korek api, lalu wadah untuk menyimpan lilin. Nah, harap berhati-hati ya saat melakukan percobaan ini, selalu fokus dan ikuti instruksinya. Minta bantuan guru kalau kesulitan ya. Nah, lalu lakukan percobaannya. Yang pertama langkahnya adalah nyalakan lilin dengan korek api, lalu simpan pada wadah lilin. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, energi apa yang disimpan oleh batang lilin dan korek api? Yang pertama adalah energi potensial ya. Nah, yang pertama adalah energi potensial atau kimia. Yang B, jika keduanya dalam keadaan mati, apakah kalian melihat energi dalam kedua benda ini? Tidak ya. Jadi kalau tidak menyala, energinya tidak ada. Energi apa yang terbentuk saat korek api dan lilin dinyalakan? Yaitu energi panas dan cahaya. Ya, cahaya dari nyala lilinnya. Lalu transformasi energi apa yang terjadi pada kegiatan ini? Kegiatan ini terjadi energi potensial atau kimia yang menjadi energi panas dan energi cahaya. Nah, matikan lilin dan catat di buku tugas ya. Kita sekarang baca dulu bacaan energi potensial. Energi potensial adalah suatu energi yang tersimpan pada benda. Ada yang tersimpan dalam bentuk energi kimia, ada juga yang benda elastis atau energi pegas. Ada yang tersimpan karena berada di tempat yang tinggi, kita bisa menyebutnya sebagai energi gravitasi. Ketika jatuh karena gravitasi, energi potensial berubah menjadi energi kinetik ya. Kemudian sekarang kita lakukan bersama ya. Mari kita mencoba membuat pendulum sederhana. Apa ya pendulum ya? Kita lihat ya nanti. Kalian akan melihat bagaimana ketinggian sebuah benda dan gaya gravitasi bisa menjadi sebuah energi potensial. Kalian juga akan mengamati bagaimana energi bisa ditransfer ke benda lainnya. Nah, alat dan bahannya adalah pertama tongkat, yaitu batang kayu, tongkat sapu, tongkat bambu, dan sebagainya ya. Lalu ada kertas bekas 3 lembar, batu 3 buah, dan tali rafia. Percobaannya adalah langkahnya yang pertama, buatlah bola kertas dan gunakan batu di dalamnya sebagai pemberat. Ya, buat sampai ada 3 bola. Nah, di sini kita mengenal kosakata baru ya. Tadi pertanyaan kita apa sih yang dimaksud dengan pendulum? Nah, pendulum ini adalah bandul yang tergantung pada seutas tali. Nah, bentuknya nanti ada di gambar berikut.
Nah, lilit dan ikat bola dengan tali rafia, sisakan ujung tali dengan panjang kurang lebih 50-75 cm. Lalu gantung ujung tali pada tongkat dan ikat dengan kuat. Pastikan bahwa panjang tali pada setiap bola digantung sama. Nah, posisikan agar jarak bola tidak menempel namun tidak terlalu jauh. Nah, ini namanya pendulum ya. Ini ya, benda yang berat yang diikat di seutas tali. Ini namanya pendulum. Nah, jaraknya seperti ini. Cari tempat untuk menyimpan tongkat, manfaatkan kursi atau meja yang ada seperti ini ya untuk menyanggah. Lalu pegang bola di posisi ujung seperti pada gambar. Lepaskan bola dan arahkan ke bola yang diam. Ya, kayak gini ditarik, lalu nanti dilepas. Nah, cobalah beberapa ketinggian dan amati perbedaannya. Diskusikan pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa energi listrik potensial pada percobaan ini? Ya. Nah, yang ini adalah yang A, yaitu energi gravitasi. Lalu transformasi energi apa yang kalian lihat? Yaitu energi gravitasi atau potensial berubah menjadi energi gerak. Yang C, apa yang membuat bola menjadi bergerak? Nah, bola itu bergerak karena gaya gravitasi dan juga tempat yang tinggi ya, jadi dia jatuh ke bawah. Kemudian, apa yang mempengaruhi kecepatan gerak bola? Yaitu tinggi benda. Apa yang terjadi pada bola yang lain saat bertabrakan dengan bola yang bergerak? Nah, mereka ikut bergerak karena energi kinetik dari satu benda bisa dipindahkan ke satu benda yang lain, ya. Lalu catat hasil diskusinya pada buku tugas. Sekarang kita bahas, mari refleksikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Lalu energi apa saja yang termasuk dalam energi potensial? Yaitu ada energi kimia, energi pegas, dan energi gravitasi. Lalu yang ketiga, benda-benda apa sajakah yang memiliki energi potensial di sekitar kalian? Yaitu contohnya ada ayunan, pendulum tadi ya di percobaan kita, lalu bola yang menuruni lereng, trampolin yang bisa kita loncat-loncat, busur panah, makanan yang kita makan, dan baterai mainan. Kemudian yang nomor 4, perubahan energi apa saja yang dapat terjadi pada energi potensial? Nah, perubahan energi potensial menjadi energi gerak dan energi bunyi, misalnya piring yang jatuh ke lantai, ya, lantai keramik. Kemudian bisa juga energi potensial kimia menjadi energi panas dan cahaya saat menyalakan lilin. Lalu energi potensial atau gravitasi pada air dalam bendungan ya, yang menjadi energi gerak ya, dan energi listrik pada PLTA. Lalu ada juga energi potensial atau pegas pada trampolin menjadi energi gerak pada anak yang bermain ya. Nah, belajar lebih lanjut, ini ada energi potensial sebagai pembangkit listrik. Semua bahan bakar fosil mengandung energi potensial kimia. Bahan bakar ini menyediakan energi yang kita pakai sehari-hari untuk memasak, penerangan, pembangkit listrik, dan juga menjalankan kendaraan. Nah, kosakata baru yang kita pelajari kali ini adalah fosil. Ini adalah sisa tulang belulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Nah, kita lihat ya, ini ada gambar batu bara, minyak bumi, dan gas LPG. Di rumah mungkin ibu punya ini atau yang hijau ya. Air yang mengalir menuju air terjun juga memiliki energi potensial yang sangat besar. Kedua energi potensial ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Listrik terbentuk dari proses transformasi energi yang cukup panjang. Perhatikan alur pembangkit listrik yang menggunakan air dan batu bara sebagai sumber energinya. Nah, ini ya, langkah pertama adalah, ada energi potensial yang ada di air, di bendungan ya, dia berdiam diri. Kemudian ketika ini dibuka ya, bendungannya dibuka, air mengalir ya deras ya. Kemudian dia akan memutar turbin ya. Lalu kemudian turbin yang berputar ini memutar generator. Nah, generator ini akan menghasilkan listrik. Nah, itu kenapa kita bisa mempunyai PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kosakata baru kita kali ini adalah generator. Generator adalah pembangkit tenaga, turbin, mesin atau motor yang roda penggeraknya berbentuk baling-baling. Nah, kalau yang ini juga ada ya. Ini yang pertama, batu bara memiliki energi potensial. Ya, disimpan lalu kemudian batu bara ketika dibakar dia akan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas ini dipakai untuk mendidihkan air
ya, sehingga menghasilkan uap. Nah, uapnya inilah yang memutarkan turbin. Ya, turbin tadi apa? Alat yang mesin atau motor yang roda atau penggeraknya berbentuk baling-baling ya. Nah, kemudian turbin memutarkan generator dan generatornya akhirnya menghasilkan listrik ya. Nah, ada beberapa transformasi energi yang kalian lihat pada proses pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik apa yang digunakan di daerah kalian? Kalau yang tadi ya, yang air ini ada 5 ya langkahnya. Kalau yang energi batubara ini ya PLTU ini ada 6 langkahnya ya. Nah, kemudian sekarang apa yang kalau pembangkit listrik yang digunakan di daerah kalian nanti sesuaikan saja ya, karena kan berbeda-beda nih daerahnya. Lalu apa yang sudah aku pelajari? Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Energi yang termasuk dalam bentuk energi potensial yaitu yang pertama energi kimia. Biasanya tersimpan dalam makanan, baterai, dan sebagainya. Lalu ada juga energi pegas ya, tersimpan pada benda elastis seperti per. Lalu ada juga energi gravitasi, yaitu energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi gerak akibat gravitasi. Nah, disebut juga dengan energi potensial kinetik ya, contohnya adalah air terjun. Nah, pembahasan kita topik B sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.